Baik, terima kasih. Kita melangkah pada pokok bahasan yang keempat. Mengapa pelayanan pastoral harus biblical, harus holistik maksud saya. Ini merupakan satu argumentasi Alkitabiah yang saya sajikan berikut ini. Mengapa harus holistik? Dan memang harus holistik. Kalau tidak holistik, tidak biblical. Ya. Kalau tidak holistik, tidak biblical. Itu yang kita bahas. Karena memang Alkitab mengharuskan memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk bahwa pastoral itu harus holistik, harus menyeluruh, bukan bagian-bagiannya. Ya. Nah, kita mulai dengan membaca Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan, selidikilah aku. Ini menyangkut pribadi. Aku itu pribadi. Selidikilah aku ya Allah. Kenalah hatiku. Aku tadi pribadi. Selidiki pribadiku. Kenalah hatiku. Ujilah aku kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu, dari teks ini bahwa kita menemukan doa pastoral Raja Daud. Doanya itu doa yang menyeluruh, doanya holistik, menyentuh totalitas hidup pribadi Daud. Pribadinya, hatinya, pikirannya, jalan-jalan hidupnya, dan sebagainya. Menyentuh totalitas hidup pribadi Daud. Inilah yang melatar depani pembahasan kita mengenai holistic pastoral ministry. Bapak Ibu, pengantar. Karena dualisme berpikir dunia barat, ini hasil ya kita mencermati ya. Maka teologi Kristen terbagi-bagi. Sebenarnya teologi itu hanya satu, tapi kemudian terbagi-bagi menjadi biblical, sistematika, praktika, historika, filosofika. Memang satu sisi dalam konteks studi teologi, pembagian ini untuk mempermudah mahasiswa belajar secara dalam, secara semestinya, pembagian teologi seperti itu. Ya, namun kemudian berkembang menjadi pemisahan. Pembagian menjadi pemisahan, akhirnya dipisah-pisah. Sehingga ahli biblika hampir sulit diajak menjadi pembicara konseling. Ahli misi hampir menutup diri untuk berkata, saya tidak mungkin mengajar teologi PL, Pak. Saya ahli misiologi. Nah, inilah dampak dari pola pikir dualisme barat yang memang akarnya teologi kan dari barat. Lalu dikemas di barat, kemudian disajikan ke dunia ketiga dan kedua dan ketiga. Dan kita menerima apa adanya tanpa membuat satu kritisasi dan kristalisasi. Nah, Bapak Ibu, epistemologi barat telah membuat dunia, termasuk gereja, terbuka dengan dualisme hidup, dualisme berpikir dan berperilaku. Antara yang rohani dan yang jasmani, antara yang kelihatan dan yang tak kelihatan, antara yang sementara dan yang kekal, antara yang teoritis dengan yang praktis. Padahal semuanya sebenarnya adalah hal-hal yang tidak dapat dipisahkan. Inseparable things. Tidak mungkin, tetapi karena perkembangan orang pendalaman bidang-bidangnya, akhirnya dia lebih menjadi master, menjadi ahli di bidang-bidangnya dan tertutup dengan bidang yang lain sehingga menghasilkan ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan termasuk teologi-teologi yang parsial-parsial, yang tidak utuh. Inilah dampak yang ditimbulkan oleh pengaruh berpikir epistemologi dunia barat, yaitu dualisme. Sedangkan kita di dunia Asia ini lebih ke pluralisme. Kita tidak akrab dengan dualisme, kita akrab dengan pluralisme, kemajemukan. Kalau barat kan A, B, siang, malam, panjang, pendek. Either and neither. Kalau kita no, both, kedua-duanya.
Dualisme barat menjadikan pastoral terpisah dengan konseling. Ya. Terpisah dengan penginjilan, terpisah dengan pendidikan Kristen, apalagi dengan teologi biblika dan sistematika. Pada waktu pastoral terpisah dengan konseling, maka yang terjadi hanya ilmu jiwa saja. Kita mempelajari perilaku orang, lalu menangani masalah orang itu dengan pendekatan psikologis. Karena konseling lepas dari pastoral. Demi profesionalitas, para pelayan gereja hanya menjadi ahli di bidang-bidang tertentu, sehingga hanya terlihat pada pelayanan sesuai bidang-bidang yang ada, bidangnya masing-masing. Pelayanan gereja menjadi parsial sehingga tidak menjangkau manusia secara utuh. Tidak seperti yang ada dalam Alkitab. Akibatnya gereja menjadi lampu kurang berarti. Lumpuh. Lampu yang redup juga. Sebenarnya maksud saya lumpuh. Menjadi lumpuh. Tidak berbuat apa-apa karena lumpuh. Atau lampunya boleh juga diterapkan, ada ide itu, lampunya redup, tidak bisa menjadi terang yang luas, yang tajam. Dan masalah umat Tuhan semakin tidak tertolong karena mengalami krisis dan kritis. Inilah karena kita selama berabad-abad lebih banyak spesialisasi. Itu cara pikir barat, spesialisasi, ahli di bidang A, ahli di bidang tomat, ahli di bidang cabai atau bidang merica, ahli di bidang jagung. Tidak ahli tumbuhan menyeluruh. Nah, ini mungkin boleh saja untuk sains, tapi nggak cocok untuk teologi ya. Teologi tidak bisa dibagi-bagi dalam rangka dipisah-pisahkan. Boleh dibagi-bagi dalam rangka disatukan. Nah, itulah problem yang saya jumpai. Nah, arti holistik pastoral. Ya, arti holistik pastoral. Menurut saya, sebagaimana yang saya sudah kemukakan pada deskripsi subjek ini rumusan pribadi saya. Saya merumuskan sendiri bahwa holistik pastoral artinya pelayanan kepada umat yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang seutuhnya. Jadi pastornya harus sehat, pastornya harus utuh. Jangan hanya pandai main tangan kanan, harus tangan kiri juga. Ya, jangan hanya pandai khotbah, harus ngajar juga. Harus juga memperhatikan dunia secara utuh, pribadinya utuh. Ya, panggilannya seutuhnya, otoritasnya, sikapnya, kompetensinya, pertanggungjawabannya. Ini yang saya sebut dengan holistic pastor. Holistic pribadi pastor secara holistik. Lalu melalui perannya juga secara holistik. Perannya apa? Mendamaikan, menyembuhkan, memelihara, menjaga, menopang, membimbing, dan mendewasakan. Itu peran-peran seutuhnya. Tidak bisa hanya jaga, tidak bisa hanya membimbing, tidak bisa hanya mendewasakan. Harus satu kesatuan utuh yang namanya holistik. Ya, untuk apa? Untuk menjangkau warga gereja yang seutuhnya, untuk menjangkau orang percaya juga seutuhnya, hatinya orang itu, jiwa orang itu, budaya, akal budi orang tersebut, kekuatan orang tersebut. Nah, di dalam dan melalui semua bidang di mana kita, pastor, maupun kita, jemaat, ada dalam lingkaran, dalam lingkungan, konteks budaya, ekonomi, sosial, militer, hukum, dan sebagainya. Harus holistik. Dan dengan apa? Dengan firman Allah. Kita bidang satunya dengan firman Allah dari kitab suci saja. Jadi kita pun seorang pastor, seorang pelayan gereja harus belajar menguasai secara biologis, menguasai secara, bukan menguasai kebenaran, menguasai secara hermeneutik, secara teologis, secara biologis, Alkitab. Kita harus kuasai Alkitab secara biologis, secara hermeneutik, secara interpretatif, dan secara teologis. Karena dengan demikian itulah semua pemikiran dan perilaku pastoral itu from the Bible, according to the Bible. Demi tujuan tertinggi
mewujudkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Inilah arti holistic pastoral ministry. Ya, holistic pastoral ministry. Jadi kita sekarang ditantang dan diundang untuk menjadi pribadi pastor yang seutuhnya, khotbah seutuhnya, manajemen seutuhnya, administrasi seutuhnya, leading seutuhnya. Semua peran-peran pastoral, termasuk juga pribadi seutuhnya, yang sehat, teologi sehat, karakter sehat, keluarga sehat, dan semua itu menjadi jabaran, menjadi tantangan bagi kita ke arah sana. Kita juga diproseskan, nggak langsung seperti mekanis, seperti mesin atau robot yang diubah dan dijadikan seperti pendeta yang sempurna. Tidak begitu, tetapi in proses. Nah, lalu juga peran-perannya peran-peran seutuhnya, dan tidak mudah karena peran itu termasuk bagaimana merawat, menjaga, menyembuhkan, mendewasakan jemaat yang ada dalam beban-beban politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Demikian pula halnya kita hamba Tuhan. Ya, itu arti holistik pastoral. Dari sini maka pelayanan pastoral holistik adalah berkenaan dengan pribadi seutuhnya pelayan, peran seutuhnya pelayan, menjangkau seutuhnya umat Tuhan, konteks gereja yang seutuhnya, warga gereja dalam konteks seutuhnya, dari dan oleh firman Allah seutuhnya, dan juga demi kerajaan Allah yang seutuhnya. Inilah pilar-pilar yang menopang pengertian pastoral pastoral holistik atau pelayanan pastoral secara holistik. Ini 6 pilar yang menopang. Ya, nanti kita akan uraikan lebih detail pada pembahasan sesi-sesi yang ke-6, ke-7, ke-8. Nah, model pelayan dan pelayanan holistik. Mengapa ini saya sedang berargumentasi bahwa pelayanan pastoral itu harus holistik. Ya, must be holistik. Kalau tidak holistik bukan pastoral. Ya. Kalau tidak holistik bukan pastoral. Dan kalau kenapa bukan pastoral? Karena tidak biblical. Karena tadi sudah dijelaskan ya. Sekarang kita melihat figur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi manusia seutuhnya. Lalu dia tinggal di antara manusia seutuhnya. Dia nggak tinggal di bulan. Dia tinggal di antara kita orang berdosa. Ya. Dan dia bukan sekedar tinggal, dan dia hidup di antara manusia, dan dia juga memberitakan dan mengajarkan Injil seutuhnya, dan dia menderita seutuhnya demi pemberitaan Injil. Dia memuridkan orang-orang pilihan seutuhnya. Dia melatih pelayanan dan kepemimpinan murid-murid. Dia juga menyembuhkan dan mengusir roh-roh setan. Dan ini sama utuh, memberikan makan orang-orang lapar, dan memikul salib dan mati di salib. Ini seutuhnya. Dan juga bangkit naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa memerintah, dan juga pasti datang kembali menjemput orang-orang percaya. Masih banyak lagi sebenarnya list mengenai peran seutuhnya dari Tuhan Yesus. Jadi memang holistik pastoral ini satu keniscayaan, satu keharusan. Kalau tidak holistik, tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau nggak holistik, berarti tidak biblical. Tidak holistik berarti tidak pastoral. Nah, karena itu pula kita melihat pernyataan Tuhan Yesus sendiri ya, dalam firman-Nya. Tuhan Yesus Kristus berkata demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dari pernyataan Tuhan Yesus ini, atau commission, atau ya amanat kasih Tuhan Yesus, amanat kasih ini, amanat ini keluar dari pribadi seutuhnya. Dari Tuhan Yesus seutuhnya, tidak hanya aspek jiwa, aspek rohaninya Tuhan Yesus, aspek hati Tuhan Yesus, aspek akal budi Tuhan Yesus, tidak hanya keluar dari keutuhan pribadi Tuhan Yesus, ya, bahwa dia memberikan commission untuk kita mengasihi
mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri secara utuh, secara holistik. Dan kasih ini keluar dari keutuhan kita untuk mengasihi mereka pun secara mengasihi Allah dan mengasihi sesama secara objektif, secara utuh juga, secara penuh, secara holistik juga. Mengasihi sesama kita, jiwanya, pikirannya, ya, hatinya, tubuhnya, kekuatannya. Jadi inilah basic foundation atau landasan yang mendasar, basic foundation of holistic pastoral ministry. Oke, ini dari Tuhan Yesus Kristus. Maka mutlak, holistik itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau nggak holistik bukan pastoral, kalau nggak holistik bukan biblical. Nah, melayani seutuhnya seperti Yesus Kristus, dia melayani seutuhnya. Ya. Itu holistik. Lalu dia menjangkau saudara dan saya seutuhnya. Bukan hanya kekuatan kita, tubuh kita, tapi jiwa kita, pikiran kita pun dijangkau oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga jiwa, pikiran, dan juga kekuatan, dan segenap hati. Itu totality. Mari kita perhatikan Rasul Paulus. Tadi Tuhan Yesus ya. Tadi penjelasan umum mengenai argumentasi biblical tentang kemutlakan holistic pastoral ministry. Lalu argumentasi dari pribadi dan peran Tuhan Yesus dan firman-Nya sekarang dari Rasul Paulus. Pribadi yang diubahkan menjadi pelayan yang seutuhnya. Kita tahu bersama siapa sesungguhnya Paulus ini. Ya, Paulus adalah memusuhi Kristus, ya, memusuhi orang percaya, ya, gereja. Tapi kemudian dia diubahkan melalui pelayanan Kristus seutuhnya. Lalu dia menjadi pribadi seutuhnya. Lalu dia menulis kitab-kitab, dia menulis kitab-kitab Alkitab, Galatia, Efesus, Filemon, dia menulis banyak, Korintus, Timotius, Filipi, dan banyak kitab-kitab yang ditulis oleh dia. Ini pelayanan seutuhnya. Lalu juga dia menghasilkan pemikiran teologis. Kaya sekali. Dalam tulisan-tulisannya kita menemukan pemikiran-pemikiran teologis yang sangat kaya, yang konsisten dari pikiran Paulus. Seutuhnya, dia menginjili orang-orang yang tidak percaya. Dia juga melakukan perjalanan mission trip pertama, kedua, ketiga, dan kemudian sampai ke Roma. Dan akhirnya dia menulis banyak kitab di Roma, pada waktu dia di Roma, menghasilkan pemikiran strategi misi, mengembalakan jemaat-jemaat Tuhan, pastoral, jemaat-jemaat yang dia rintis, dia siapkan, dia dewasakan, dia minta orang lain yang kemudian meneruskan, kemudian dia memimpin para pemimpin, ya, termasuk memimpin Timotius, memimpin para pemimpin gereja, penatua, menyembuhkan dan mengusir roh-roh setan, ya, dan lain-lain. Kesembilan referensi mengenai peran Paulus ini memberikan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa pelayanan Paulus adalah pelayanan holistik. Apakah misi holistik, pelayanan khotbah holistik, pelayanan pastoral holistik, itu semua teologi holistik. Paulus menyampaikan, memerankan peran-peran pastoral holistik. Nah, lalu apa pernyataannya? Rasul Paulus mengatakan demikian, menulis bukan mengatakan, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai 24. Saya mau menyampaikan hal ini untuk berargumentasi bahwa holistic pastoral ministry itu adalah satu keniscayaan, satu keharusan. Kenapa? Karena argumentasi-argumentasi yang sekarang yang ketiga. Tadi yang umum Tuhan Yesus Kristus dan sekarang Rasul Paulus. Dan di antara
argumentasi mengenai Rasul Paulus, ada tulisannya demikian. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ini satu rumusan singkat tetapi padat esensial mengenai pelayanan Paulus yang holistik. Ya. Dalam arah apa? Dalam arah menjangkau jemaat seluruhnya, menguduskan kamu seluruhnya. Dalam hal apa? Rohnya, jiwanya, tubuhnya. Ini satu pemikiran holistik daripada Rasul Paulus. Demikianlah Bapak Bu. Nah, di sini pula kita menangkap maksud melayani umat Allah, umat Tuhan, gereja Tuhan secara total. Bukan hanya pada bagian-bagian tertentu atau parsial. Ya, tidak mengakui parsial ministry, tapi holistic ministry. Menyeluruh seperti yang dilakukan Yesus Kristus dan dilakukan oleh Rasul Paulus. Bukan hanya dilakukan, pemikiran mereka pun adalah holistik. Bapak Ibu, pastor dan pastoral dalam konteks multi konteks ya. Dalam konteks multi konteks begini. Kita tahu bersama bahwa pastor adalah pribadinya, baik pribadinya, perannya, keluarganya, bacaannya, khotbahnya, penginjilannya, misinya, leadershipnya, manajemennya, administrasinya. Inilah pribadinya pastor dan perannya. Dia ada dalam satu konteks yang luas, majemuk juga. Apa? Dia berada dalam konteks sosial. Social needs, keperluan-keperluan sosial. Yang ada apa? Keperluan-keperluan sosial, termasuk apa? Social challenges, tantangan-tantangan sosial. Juga apa economic challenge, tantangan ekonomi. Lingkungan di mana dia berada dan jemaat yang dilayani. Juga tantangan militer, ada kebijakan militer di mana negara itu dia berada, dia melayani, jemaatnya pun di sana. Lalu ada cara pandang pendidikan dunia. Ya, cara worldview, worldwide, pendidikan sedunia mempengaruhi UNESCO, pendidikan Rusia, Singapura mempengaruhi Indonesia, Malaysia, pendidikan dunia mempengaruhi sampai pendidikan mempengaruhi teologi dan gereja. Tidak bisa disangkal. Lalu moral crisis, krisis moral yang terjadi, pembunuhan, pembantaian, juga pengguguran kandungan dan sebagainya. Moral crisis ya. Kita berada dalam konteks seperti ini sangat holistik. Dan tantangan kesehatan dunia seperti sekarang ini masa pandemik, ini tantangan kesehatan dunia. Kesehatan masyarakat dunia sedang dalam ancaman yang sangat serius. Ya, sudah tidak dapat dibilang lagi orang-orang yang menderita not only secara fisikal, mental juga, secara fisik, mental. Bahkan ada juga yang rohani sampai menyangkal Tuhan karena marah pada Tuhan. Ini karena problem pandemi COVID-19. Ini health challenges. Lalu juga national and international politics. Politik dunia, pengaruh Amerika. Ini kita sekarang berada di antara peperangan raksasa-raksasa dunia. Politik dunia. Apa yang terjadi di Palestina, di Israel, tidak lepas dari politik dunia. Apa yang terjadi, mengapa Biden menang dan dari Trump, itu politik dunia. China juga dengan North Korea, Jerman dan itu politik. Kita berada di antara raksasa-raksasa yang mengatur dunia ini, termasuk politik dunia dan juga militer dunia. Wow, kita ini seperti belalang yang hanya bertahan hidup karena kasih karunia Tuhan. Belum lagi dengan satu keperluan culture,
tantangan dan keperluan budaya yang sedang menjadi hilang budaya lokal, budaya jangan-jangan budaya SIB sedang hilang. Ya, budaya gereja kita sedang hilang, diganti dengan budaya gereja universal. Maka boleh jadi identity daripada gereja-gereja akan berubah dan hilang diganti dengan universal identity. Dan inilah tantangan pastoral yang kita hadapi pada masa-masa kini. Bukan hanya pada masa kini, semua yang telah mendahului kita pun mereka menghadapi tantangan yang sama. Inilah, maka hal ini menuntut kita untuk terlibat dalam pemikiran dan peran holistik. Gak bisa lagi jadi pendeta hanya mempunyai satu kemampuan. Harus mengembangkan potensi-potensi dan kompetensi-kompetensi yang lain. Ya, karuniakan Roh Kudus. Kita minta pada Tuhan karena kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, namun diberikan tugas yang maha besar, ya, yang dimandatkan oleh penggembala kita yang agung untuk meneruskan tugas pengembalaan dalam dunia yang benar-benar berat sekali. Tetapi kita ditopang oleh firman dan oleh Roh Kudus. Penyertaannya menjadi kekuatan kita dalam pelayanan pastoral. Tetapi must be holistic. Ya, pastoral must be holistic. Ya, just as mission also must be holistic. So, pribadi kita pun harus menjadi pribadi yang holistik. Our kompetensi pun harus kompetensi holistik. Tidak bisa lagi hanya dengan mampu menggunakan kelingking atau ibu jari. Harus mampu menggunakan seluruh 5 atau 10 jari jemari kita. Harus, dan itu melalui banyak pengembangan diri. So that's why don't stop to study, don't stop learning. Don't stop learning. Don't stop reading books, don't stop. Ya. Oke. Tetapi juga kita sekarang berhadapan dengan satanic, bukan snare. Ada salah type di situ. Satanic snare in every single context. Ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu, dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ini penting sekali untuk kita, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Efesus. Satanic snare. Ya, snare. Apa snare itu? Jerat. Di mana di setiap area hidup kita ada jerat setan. Ya, entah di politik, ekonomi, budaya, pendidikan pun ada jerat setan. Termasuk dalam gereja ada jerat setan. Dan ini kita pastoral harus terbuka, harus sadar, harus eling mengenai hal ini. Makin berat tugas-tugas pastoral karena kita berada dalam dunia yang juga ada peran satanik, ada peran setan, ada perangkap-perangkap snare, satanic snare. Ini jerat-jerat yang ada. Nah, Bapak Ibu, penutup. Sebagaimana kebenaran Injil itu adalah utuh, maka semua pelayanan, termasuk pelayanan pastoral, mestinya holistik atau utuh. Pelayanan pastoral holistik atau biblical, karena pribadi dan karya Allah dalam dunia adalah holistik juga. Ini satu penegasan. Pribadi dan karya Kristus Yesus pun adalah holistik. Pribadi dan pelayanan Rasul Paulus pun adalah holistik. Maka kita tidak bisa menghindari lagi. We must be holistic in our mind, in our role, and in our personality. Harus holistik. Ya, holistic pastoral ministry adalah suatu keharusan. Ya, karena dan demi kasih Allah yang seutuhnya. Dan karena demi dan kasih Allah yang seutuhnya. Oke, terpujilah Tuhan. Demikianlah penyajian saya kembali.